Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Ketua kelas memimpin doa dulu. Gading, Ketua kelas, silahkan memimpin doa dulu. Ya, belum mulai pelajaran pada hari ini. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Gading, presensi dulu ya. Presensi dulu. Ferbian Widi. Hadir, Pak. Rian Fikri. Tidak ada ya. Oke, lanjut. Bayu Aryan. Hadir, Pak. Denis. Tidak ada juga. Ada, Pak. Gading Wicaksono hadir ya ketua kelas ya. Hadir, Pak. Aji Mulyo. Hadir, Pak. Hadir. Riko Apriliano. Hadir, Pak. Oke, berarti yang nggak berangkat Denis ya. Nggak berangkat Denis sama Rian Fikri. Pak. Oke, kita Bapak share screen dulu ya. Sebentar. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Oke. Kita akan masuk ke materi ya. Yaitu materinya hari ini menyanyi secara unisono. Ada yang tahu unisono itu apa? Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oke, sebelumnya tujuan pembelajaran dari materi hari ini itu agar kalian itu bisa memahami bernyanyi secara unisono. Yang kedua, memahami teknik vokal dan teknik pernapasan bernyanyi. Yang ketiga, menyanyikan lagu daerah dengan menerapkan teknik vokal atau teknik pernafasan secara unisono. Oke, ini materi pembelajarannya. Jadi, uni itu artinya satu ya, anak. Sono itu artinya suara. Jadi unisono itu teknik bernyanyi secara berkelompok dengan satu suara. Tidak terdapat pembagian suara kayak misalkan paduan suara gitu, enggak. Tapi unisono ini awal, berarti awal sebelum kalian belajar ke paduan suara tentang pembagian suara yang lainnya seperti sopran, tenor, dan lain-lain. Sama tidak dapat dinyanyikan seorang diri. Kalau nyanyinya sendirian itu nggak bisa dikatakan nyanyi dengan unisono. Nah, setelah ini coba diperhatikan videonya ya. Ini ada 2 video. Nanti kita analisis bersama videonya. Kedengaran suaranya? Sudah kedengaran suaranya? Belum, Pak.
Apakah udah kedengeran? Sudah, Pak. Ya, diperhatikan dulu ya. Oke, kita lanjut video yang kedua ya. Diperhatikan. Oke, udah memperhatikan semuanya dua video tadi. Iya, Pak. Coba, Assalamualaikum. coba Ferbian kasih
contoh perbedaan dari dua video tadi yang udah disaksikan? Kalau yang pertama itu berarti satu suara ya, Pak. Kalau yang kedua itu kayaknya pecah-pecah suaranya. Hmm, Kayak beda-beda, bukan satu suara. oke, benar. Ada lagi? Oke. Jadi ini ya, kita lihat ya perbedaan unisono ya. Jadi video pertama itu video unisono. Nah, video yang kedua itu adalah video paduan suara. Ini sama perbedaannya. Dinyanyikan secara berkelompok sama, unisono juga dinyanyikan secara berkelompok. Paduan suara juga dinyanyikan secara berkelompok. Nah, perbedaannya yang tadi Ferbian katakan itu menyanyikan nada atau suara yang sama itu kalau misalkan sama itu baru unisono. Jadi kalau suaranya dibagi-bagi pecah kayak ke tenor, sopran dan lain-lain itu masuknya paduan suara. Tuh. Oke? Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke teknik vokalnya. Cara untuk memproduksi suara yang baik sehingga menghasilkan suara yang merdu dan lantang. Nah, ini teknik yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu ada artikulasi, terus yang kedua itu ada frasering, yang ketiga itu ada intonasi. Apa itu artikulasi? Coba Gading dibaca, apa itu artikulasi? Halo Gading. Cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas dalam bernyanyi, Pak. Ya, jadi contohnya itu kayak ini di bawah ya. Kalau nyanyi gundul-gundul pacul itu artikulasinya harus jelas. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan. Nah itu nggak boleh ini yang disalahkan di bawahnya kayak gundul, gundul. Nah itu nggak boleh, harus jelas gundul, gundul. Nggak boleh gundul, gundul. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke prasering. Dibaca Ferbian prasering. Aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, contohnya ini di lirik yang ini ya. Sekali merdeka, lah itu harus sekali merdeka, lah itu harus jelas praseringnya, pemenggalan katanya harus jelas. Nggak boleh sembarangan. Oke, kita lanjut ke intonasi. Rian, mana Rian ini? Rian ada? Oh, nggak ada Rian. Oh, ini tidur ini mesti. Maaf Pak, sinyalnya jelek. Oh, yaudah sekarang ini dibaca ini intonasi. Coba Ya, Pak. jadi intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Bernyanyi dengan intonasi tidak tepat disebut fals. Nah, itu ya. Ini contohnya kok lagu suwe ora jamu. Kalau nggak sesuai notasi ini pasti nanti fals dan nggak enak didengar. Harus intonasinya harus pas. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Itu harus pas. Kalau enggak pasti nggak enak didengar. Oke, ada pertanyaan? Belum, Mbak. Oke, kita lanjut ya ke teknik pernapasan. Jadi dalam bernyanyi itu kita juga perlu belajar tentang teknik pernapasan agar menghasilkan napas yang lebih panjang dan suaranya itu lebih optimal nantinya. Nah, ini ada 3 juga tentang teknik pernapasan yang bakal kita pelajari. Yang pertama itu pernapasan dada. Coba dibaca dulu sebentar ini pernapasan dada.
Oke, udah dibaca? Sampun, Mbak. Nah, ini pernapasan dada itu pas kita ngambil napas itu yang mengembang itu dadanya, ya, kayak yang tadi dibaca di sini. Tapi pernapasan dada ini kurang tepat ya, misalkan digunakan untuk bernyanyi, untuk vokal itu kurang tepat karena mudah kehabisan nafas nyanyinya. Soalnya boros banget ini nafasnya. Nah, yang kedua, pernapasan perut. Nah, ini dibaca lagi sebentar, pernapasan perut. Silakan dibaca. Oke, udah. Sampun, Mbak. Teknis pernapasan ini biasa digunakan untuk menjangkau nada tinggi. Jadi kalian kalau mau nyanyi yang nada tinggi-tinggi, kalian harus pakai pernapasan perut. Karena biasanya kalau tadi pakai pernapasan dada itu biasanya nggak sampai nafasnya. Oke, terus yang ketiga ada pernapasan diafragma. Nah, dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Nah, ini pernapasan ini tuh paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan. Nah, jadi nanti napas kalian itu bisa panjang. Kayak buat azan gitu juga itu pakai pernapasan diafragma jadi bisa panjang. Tuh. Oke, ini yang terakhir ada partitur lagu daerah. Coba dipahami. Ini dilihat. Manuk Dadali judulnya. Oke. Dari pembelajaran dari atas ini sampai bawah dari penjelasan unisono. Nih coba Ferbian. Teknik pernapasan yang paling cocok untuk vokal itu teknik pernapasan apa? Diafragma, Pak. Karena apa? Coba jelaskan. Karena nafasnya bisa panjang dan bisa disimpan di diafragma. Jadi nafasnya bisa panjang, Mbak. Oke. Coba Gading. Ini apa pengertian dari unisono? Bernyanyi secara satu suara, Pak. Gimana? Nyanyi satu suara, Pak. Dan satu suara dan apa? Kelompok, Pak. Nah, berkelompok ya. Kalau satu suara doang itu berarti bukan unisono, diingat-ingat ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Mbak. Belum ya. Udah paham semuanya ya? Sampun, Mbak. Ya udah, berarti ini nanti partitur lagu daerah ini Manuk Dadali untuk tugas minggu depan. Berarti kalian nanti maju satu-satu menyanyikan Manuk Dadali dengan teknik pernafasan yang benar dan teknik bernyanyi yang benar, teknik vokal yang benar, dan intonasi, artikulasi, dan semua yang sudah dipelajari dengan benar. Ini untuk tugas minggu depan ya. Paham semuanya? Dengar? Sampun, Mbak. Paham. Ini sama minta tolong buat itu ya nanti ketua kelas untuk besok membawa alat musik gitar. Iya, Pak. Yang bisa gitar siapa di sini yang bisa main gitar? Ferbian, Pak. Oh, Ferbian ya. Berarti Ferbian nanti bantu teman-temannya diiringi buat nyanyi Manuk Dadali ini ya, Ferbian. Oke, Pak. Oke, udah karena semuanya udah paham sampai bertemu
di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat buat pertemuan selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami materi pada hari ini dengan baik. Dan besok juga bisa berlatih menyanyi Manuk Dadali dengan baik. Oke, cukup ya. Iya, Pak. Saya akhiri. Nah, untuk Gading Wicaksono silakan sebelum kita pulang dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.